diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Waduh, harus Program diseret. jangka pendek partai ini adalah Ini. kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negono mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Jangan biarkan lolos. Ini dolar sudah di atas 16.000. Bahkan beras pun sudah di atas 15.000. Di Ternate, di Ambon, tambang nikel sudah digadaikan 65 tahun oleh Jokowi. Di mana hati nurani Jokowi? Saya berjuang buat Jokowi 2 kali. Bahkan saya botakin rambut saya. Saya sangat kecewa Ngeri ya, dengan guys. Jokowi. Cawe-cawe Jokowi sudah keterlaluan. Dengan adanya bansos, dengan adanya cawe-cawe yang membuat kita semua kecewa dan marah. Satu kata, lawan! Lawan! Lawan. Lawan! Segera lantik Prabowo, segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, dan pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasannya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Segera lantik Prabowo, segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Rakyat sendiri diusir dari daerah sekitar IKN dengan alasan digusur karena pembangunan IKN. Sedangkan para pejabat, para menteri disediakan perumahan megah, mewah, mahal seperti ini. Bahkan menurut Tempo, Jokowi minta desain istana Wapres di IKN direvisi. Pak Basuki sampai bilang dilelang ulang. Ya iyalah, pantas aja desain istana Wapres minta direvisi, karena kan mau buat anak cucunya tinggal di sana. Gimana sih? Betul nggak? Betul. Rakyatnya sendiri punya rumah diusir, disuruh pergi dengan alasan terkena dampak pembangunan IKN. Rakyatnya sendiri tidak dilibatkan dalam pembangunan IKN, malah tenaga asing. Bahkan pengelolaan lahan persawahan aja melibatkan tenaga asing, yaitu Cina. Pak Jokowi, apa kurang miskin rakyat Anda? Sampai-sampai para pejabat, para menteri Anda fasilitasi rumah dinas, rumah mewah seperti ini. Apa kurang gaji mereka? Dan betul kata AHY, yang mana proyek IKN itu mega proyek. Sepenting apa sih IKN buat Anda, Pak Jokowi? Apakah dengan bansos dan segelintir amplop yang Anda gelontorkan kepada rakyat yang mendukung Anda 2 periode cukup? Bagaimana dengan rakyat yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai lapangan pekerjaan, bahkan mereka banyak yang tidur di kolong jembatan, emperan toko, bahkan perumahan kumuh di Jakarta, Pak?
Apakah Anda tidak terketuk hati Anda menjadi seorang presiden? Grade Anda terlalu jauh, Pak. Para menteri, para pejabat tinggi, Anda berikan fasilitas mewah di IKN. Sedangkan rakyat pribumi asli di IKN Anda gusur dengan diterjangnya Miris betul. proyek IKN yang memakan lahan rakyat pribumi di sekitaran IKN itu sendiri. Miris memang. Aduh, ini beritanya miris dan menyedihkan ya. Itu 10 juta Gen Z di Indonesia itu nganggur, dan kementerian ini khawatir kalau setoran pajak jeblok jadi menurun. Kasihan sekali ya, pemerintah kita ini perlu dikasihani, karena kalau pajaknya menurun banyak program pemerintah yang akan jalan. Makan siang gratis nanti nggak jalan dong kalau pajaknya tidak ada ya. Itu IKN nanti nggak jalan juga. Pokoknya banyak nanti proyek yang nggak jalan, yang mandek, dan gaji pejabat yang mau dinaikkan bisa juga nanti nggak jadi ya kalau pajaknya jeblok. Itu atau para Gen Z ya yang lulus SMA, SMK itu jangan pada nganggur, walaupun nggak bisa kuliah karena kuliah mahal, atau jangan nganggur lah, pokoknya kerjain apa aja gitu ya. Kalau misalnya harus jadi karyawan di kantor itu harus sarjana S1, kan nggak bisa kuliah ya, jangan kerja jadi gitu, atau ya jangan jadi karyawan, jadi wapres itu, atau jadi jadi anggota DPR gitu ya, kepala daerah kan cukup sarjana SMP SMA ya. Yap, semakin kesini kita semakin tahu bahwa beginilah watak asli Pak Jokowi dan apa tujuannya beliau. Tidak lain adalah bagaimana agar bisa mensejahterakan keluarganya, mentransfer kekuasaan yang darah saat ini kepada anaknya, yaitu Gibran dan juga Kaisang, agar kekuasaan yang dia genggam saat ini tidak berpindah ke tangan orang lain. Makanya mulai dari anaknya dipersiapkan dan bahkan mungkin sampai ke cucu-cucunya. Sangat miris apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Lagi-lagi mengundang kemarahan rakyat. Rakyat hari ini sudah muak dan bahkan tidak ada lagi kata-kata yang positif yang keluar dari mulut rakyat yang dilayangkan untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi saat ini sudah tidak dianggap sebagai presiden, sebagai pemimpin negara oleh sebagian rakyat Indonesia, melainkan dianggap sebagai pengkhianat, sebagai perampas, sebagai musuhnya rakyat Indonesia. Sangat menarik untuk kita nantikan bagaimana ke depannya apa yang disuarakan oleh yang ada di video pertama tadi dan juga serangan mamak yang begitu pedas dalam berorasi. Mudah-mudahan saja apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka suarakan bisa terjadi, dan kita sebagai rakyat yang dikhianati oleh pemimpin seperti Jokowi ini sangat menantikan Pak Jokowi bisa mendapatkan sebuah hukuman atau karma atas apa yang menjadi perilakunya selama ini terhadap rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Kita doakan negara kita akan baik-baik saja ke depannya, dan semua yang berperilaku jahat terhadap rakyat dan juga negara, yang hanya memanfaatkan rakyat untuk kekuasaan dan juga bagaimana agar bisa memperkaya dirinya, bisa mendapatkan karma dan juga dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.